Perjalanan Tiongkok dari negara miskin dan terbelakang menuju kekuatan dunia yang disegani merupakan kisah transformasi luar biasa dalam sejarah modern. Dahulu, setelah kemerdekaan pada tahun 1949, Tiongkok menghadapi berbagai masalah besar, seperti kemiskinan ekstrem, kelaparan, infrastruktur yang rusak, dan keterbelakangan teknologi. Namun, semenjak akhir tahun 1970-an, Tiongkok mulai melakukan serangkaian reformasi besar-besaran yang merubah arah sejarah negaranya. Salah satu alasan utama kebangkitan Tiongkok adalah kebijakan reformasi ekonomi dan keterbukaan yang diinisiasi oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978. Tiongkok perlahan-lahan membuka perekonomiannya terhadap dunia luar, menarik investasi asing, dan mendorong pertumbuhan industri. Kebijakan ini menciptakan ledakan ekonomi, lapangan kerja baru, dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Dalam kurun waktu hanya beberapa dekade, ratusan juta penduduk Tiongkok berhasil keluar dari kemiskinan, dan standar hidup mereka meningkat secara signifikan. Tiongkok tidak hanya fokus pada manufaktur murah, tetapi juga membangun infrastruktur modern dalam waktu yang sangat singkat. Jalan tol, jembatan, kereta cepat, pelabuhan, dan bandara canggih berdiri di berbagai penjuru negeri. Bahkan, kini Tiongkok memiliki salah satu jaringan kereta cepat terbesar dan tercanggih di dunia. Selain itu, pemerintah sangat cerdas dalam menyalurkan dana untuk riset teknologi, pengembangan industri strategis, dan pendidikan. Kebijakan pemerintah yang tegas dan terpusat juga menjadi faktor kunci. Dengan sistem politik yang sangat terkontrol, Tiongkok mampu membuat keputusan besar secara cepat tanpa hambatan politik berarti. Pemerintah mampu menyalurkan sumber daya besar ke proyek-proyek strategis seperti kota pintar, energi terbarukan, dan pembangunan pusat teknologi. Hasilnya, kota-kota seperti Shenzhen, Shanghai, dan Beijing kini dianggap sebagai kota masa depan, dipenuhi dengan gedung pencakar langit, teknologi tinggi, jaringan internet super cepat, dan ekosistem startup yang berkembang pesat. Selain faktor dalam negeri, Tiongkok juga sangat lihai memanfaatkan peluang global. Mereka menjadi pabrik dunia, memproduksi barang-barang untuk pasar internasional dengan harga bersaing. Ekspor barang membuat devisa negara membanjir dan dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi lebih lanjut. Tak hanya itu, Tiongkok mulai berinvestasi besar-besaran di luar negeri melalui inisiatif Belt and Road, membangun pelabuhan, jalan, dan rel kereta di Asia, Afrika, hingga Eropa. Langkah ini memperkuat pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok secara global. Dalam bidang teknologi, Tiongkok tidak mau hanya bergantung pada negara lain. Mereka mulai menumbuhkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Huawei, Alibaba, Tencent, dan ByteDance. Kini, inovasi dalam artificial intelligence, 5G, e-commerce, hingga pembayaran digital berkembang pesat dan bahkan melampaui negara-negara barat dalam beberapa aspek. Pemerintah juga mendorong pendidikan di bidang sains dan teknologi sehingga generasi muda Tiongkok kini semakin kompetitif di ranah global. Dalam hubungan internasional, Tiongkok semakin berani menunjukkan pengaruh dan kekuatan. Mereka tak ragu menantang dominasi barat, terutama Amerika Serikat, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun militer. Keberanian ini didasari oleh kepercayaan diri bahwa negaranya telah berdiri kokoh di panggung dunia, didukung oleh kekuatan finansial, teknologi, hingga militer yang semakin modern. Armada laut, pengembangan rudal, hingga eksplorasi luar angkasa menjadi bukti nyata kemajuan pesat yang telah mereka capai dalam waktu singkat. Namun, keberhasilan Tiongkok juga dibarengi berbagai tantangan dan kritik, seperti isu kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Dunia terus memantau langkah Tiongkok dan persaingannya dengan Amerika Serikat pun menjadi salah satu isu geopolitik terpenting saat ini. Kesimpulannya, kebangkitan Tiongkok bukanlah hasil dari satu faktor saja, melainkan gabungan antara kebijakan ekonomi cerdas, pembangunan infrastruktur masif, investasi pendidikan dan teknologi, serta kemampuan membaca peluang global. Dulu negara miskin, kini menjadi negara yang seperti hidup di tahun depan, memimpin dalam inovasi, membuka jalan bagi peradaban baru,
dan memberi tantangan nyata bagi dominasi kekuatan lama seperti Amerika Serikat.